Seorang wartawan mengusik salah satu diskotik terbesar di Siantar berujung dirinya tinggal lama karena ternyata bos diskotik itu tak terima. Dulu bekerja keras di usia dini untuk keluarganya, bahkan menjadi tulang punggung keluarga karena sang ayah bangkrut karena sang kakak. Bekerja 19 jam dulu bahkan jadi pesuruh karyawan hingga akhirnya uangnya lebih dan bisa untuk keluarga. Namun ternyata tak mudah untuk memenuhi kebutuhan adik-adik yang harus kuliah, lembur demi keluarganya saat dirinya berusia kecil, kesuksesannya kini terbayar. Sugito yang menjalani perjalanan keras membuat dirinya menjadi pengusaha sukses. Tak hanya menjadi pengusaha sukses, bahkan Sugito sendiri pernah mencalonkan diri menjadi wali kota dari Siantar di tahun 2015-2020 dengan Sumajirkan partnernya untuk menjadi wakil wali kota. Namun setelah perjalanan yang panjang, akhirnya mereka pun kalah telak. Nampaknya untuk Sugito kalah menang biasa, dirinya kembali menjadi pengusaha. Sugito bahkan saat itu menjanjikan kepada warga kalau dirinya berhasil akan membuat Siantar jauh lebih baik lagi. Di sisi lain ada seorang wartawan yang juga anggota LSM bernama Mara Salam alias Marcel, wartawan Sumatera Utara. Marcel sendiri aktif bahkan di Siantar kerap demo melawan pemerintahan dan pengusaha. Dirinya memimpin berita online membahas tentang hal-hal kritis di daerah Siantar. Lewat situs itu juga Marcel berani memberitakan, bahkan terlalu berani, bahkan dirinya pernah diamankan 6 bulan karena pencemaran nama baik. Usai keluar nampaknya Marcel tak berubah, tetap membahas hal-hal yang kritik, bahkan kali ini membahas tentang diskotik Ferrari di Siantar. Menurut Marcel, di pemberitaan yang dibuatnya, diskotik itu menjadi sarang penjualan narkotika. Marcel yang sibuk di dunia pemberitaan sempat membuat dirinya ketakutan bahkan untuk keselamatan keluarga, namun tetap keinginan kerasnya membuat dirinya memberitakan permasalahan ini. Suatu hari Marcel pulang cukup malam dengan mobilnya, saat itu perjalanan dengan santai. Namun tanpa Marcel sadari, ada 2 orang yang berboncengan di motor menyalip dan mendekati mobil Marcel yang kacanya memang sedang terbuka. Tak lama ada suara letusan beberapa kali, nampak ada peluru menghembus paha kiri Marcel. Dan saat itu, warga pun melihat satu mobil putih yang masih menyala namun berhenti. Para warga pun menghampiri, kaget, apalagi terlihat di dalam ternyata Marcel, tetangga mereka. Para warga langsung memanggil Bonia, istri Marcel. Tak lama, warga pun membawa Marcel ke rumah sakit, diantar namun dalam perjalanan kehabisan darah dan tak tertolong. Akhirnya kejadian ini pun dilaporkan kepada pihak kepolisian. Marcel menghembuskan napas terakhir di perjalanan menuju rumah sakit. Berita ini cukup mengejutkan dan para semua wartawan pun sedih, mengadakan acara doa dan meminta polisi menyelidiki kasus ini. Terutama saat dalam penyelidikan, para wartawan menyebutkan Marcel kini tengah membahas tentang diskotik Ferrari, tentang permasalahan narkoba. Polisi akhirnya menyelidiki dan seminggu kemudian dengan kerja keras pihak kepolisian mengamankan 2 orang, yaitu Yudi dan Awaludin. Yudi dan Awaludin adalah pelaku penembakan untuk Marcel, namun ternyata mereka hanya suruhan semata. Bosnya sendiri adalah bos pemilik diskotik Ferrari. Dari penangkapan Yudi dengan Awaludin akhirnya kronologis tercipta. Pemilik diskotik Ferrari, Sugito alias Gito, kesal karena ada berita yang dibuat Marcel. Saat itu diskotik jadi sepi dan Gito pun takut diskotik ditutup. Mereka akhirnya bertemu setelah Sugito bertemu dengan Marcel. Marcel sempat berjanji tidak akan membahas lagi, namun tak lama nampaknya Marcel mengingkari janji dengan kembali membuat pemberitaan. Saat itu anak buah Sugito menemui Marcel dan melarang memberikan berita lagi, namun Marcel menolak, membuat Sugito kesal dan berencana ingin menghabisi Marcel. Sugito pun meminta Yudi untuk menemui anggota TNI bernama Praka Awaludin untuk menghabisi Marcel dengan bayaran 30 juta. Merencanakan dengan matang, akhirnya Yudi dengan Awaludin pun bertemu, keduanya akan mendor Marcel. Mencarikan senpi, akhirnya Awaludin membeli dari Doni, teman sesama TNI-nya, dengan bayaran 15 juta. Usai membeli senpi, mereka pun mulai mengintai Marcel. Marcel yang saat itu sedang minum tuak di Jalan Libdung dengan teman-temannya, saat itu mobil Marcel pun difoto. Di tanggal 18 Juli 2021, Yudi dengan Awaludin mencari tempat untuk menghabisi Marcel, beberapa kali cek lokasi. Mereka bahkan sempat menginap di Hotel Siantar untuk membahas rencana. Mereka berdua bahkan sempat meminjam motor temannya untuk transportasi saat menghabisi Marcel. Akhirnya Yudi dengan Awaludin pun menunggu di dekat rumah Marcel. Cukup lama mencari Marcel hingga akhirnya mobil Marcel pun berpapasan dengan mereka. Kesempatan Praka Awaludin langsung mendor Marcel.
Yudi dengan Awaludin pun mendapatkan info Marcel sudah beres, barang bukti dihilangkan, baju celana semua disembunyikan dan senpi dikubur. Bayaran mereka pun langsung ditransfer Sugito dan semua HP disuruh dibuang. Namun nampaknya kecerdasan dan kerja keras pihak polisian berhasil membongkar semua ini dan mengamankan semua pelaku. Ternyata kini Sugito membuka satu fakta kekesalan kepada Marcel yang meminta 1 juta per bulan. Tak lama Marcel membuat berita lagi dengan alasan ingin 12 juta per bulan plus 2 butir ekstasi tiap harinya. Sementara Sugito tak sanggup dan mengungkapkan kepada Marcel dirinya hanya sanggup 2.500.000 per bulan. Tak ada kesepakatan antara Marcel dengan Sugito, akhirnya Marcel terus membuat pemberitaan negatif tentang diskotik Sugito. Seakan dirinya mendapat pemerasan dari Marcel, tak terima Sugito pun berencana menghabisi Marcel dan akhirnya kini terlaksana. Sugito, Yudi dan juga Awaludin diamankan beserta 3 orang oknum TNI lainnya yang menyiapkan senpi kepada Awaludin. Yudi dan Praka Awaludin serta Sugito dinyatakan bersalah divonis seumur hidup hingga dirinya banding dan menjadi 20 tahun. Praka Awaludin pun dipecat dari kesatuannya. Sementara anggota TNI yang membantu menyiapkan senpi nampaknya tak ada pemberitaan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari kasus ini kita bisa jadikan pelajaran untuk kehidupan kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.